Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji dan syukur kehadiran Allah yang telah memuliakan umat ini, umat Islam dengan syariatnya yang sempurna. Dan segala puji dan syukur kehadiran Allah yang dengan kesempurnaan syariat itu kemudian disempurnakan dengan datangnya Rasulullah Muhammad SAW. Dan kesempurnaan itu kemudian diikuti setelah datangnya syariat yang sempurna yang dibawa oleh Rasulullah SAW, kemudian dilaksanakan oleh sistem pemerintahan Islam yang bernama sistem khilafah ala minhajin nubuwah. Takbir! Allahu Akbar. Salawat dan salam pada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW. Semoga salawat senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita adalah umatnya yang benar-benar beriktibar kepadanya dalam seluruh perkara yang telah dicontohkannya, di mana Allah telah menegaskan, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yastallimu taslima." Artinya, ma'asyiral muslimin, kita wajib menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai satu-satunya pemutus perkara dalam kehidupan kita, termasuk dalam perkara tragedi yang terjadi di Palestina. Tapi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, telah banyak para ustaz dan ulama kita menyampaikan di atas podium ini yang menjelaskan bahwa tragedi yang terjadi di bumi Palestina harus menjadi tanggung jawab umat Islam, harus diselesaikan menurut syariat Islam, tidak boleh yang lain karena memang tidak ada jalan lain. Takbir! Saya teringat dengan seorang ibu yang sedang berjalan tidak tahu kemana, yaitu seorang pengungsi Palestina dari Rafah. Seorang reporter independen mewawancarainya, dan dia menegaskan kenapa mereka kemudian tetap bertahan di Palestina, karena kami menjalankan berita Allah bahwa bumi itu, tanah Palestina, wajib dipertahankan oleh umat Islam. Lalu kemudian reporter itu juga bertanya, dia menanyakan kepada ibu tersebut, lalu apa yang ibu ingin sampaikan kepada pemimpin-pemimpin negeri Arab jika bertemu dengan Rasulullah SAW? Apa yang ingin Anda adukan terhadap pemimpin-pemimpin negeri Muslim tersebut? Lalu ibu itu berkata, "Wahai Rasulullah, jangan berikan syafaatmu kepada mereka. Bukankah itu doa yang sangat makbul dari seorang yang terzalimi, dari seorang yang dianiaya oleh pemimpinnya sendiri, yaitu pemimpin kaum muslim yang abai terhadap mereka, termasuk pemimpin negeri ini." Bagaimana nasib kita jika kemudian kita tidak mendapatkan syafaat Rasulullah? Ini tidak hanya kepada para pemimpin-pemimpin negeri kaum muslim. Boleh jadi kita yang diam, boleh jadi kita yang bungkam, dimakbulkan doa ibu tersebut sehingga kita tidak mendapatkan syafaat Rasulullah di yaumil mahsyar kelak. Naudzubillah. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Sudah jelas
sudah berulang kali Hizbut Tahrir menyampaikan bahwa solusi terhadap tragedi Palestina bukan lain selain dengan lakukan jihad fisabilillah. Kenapa? Karena dua aspek. Pertama, tanah Palestina adalah statusnya adalah tanah Palestina, tanah yang ditaklukkan oleh umat Islam dengan jihad fisabilillah, yang di atas tanah itu telah tertumpah ribuan darah para syuhada. Lalu dengan enak-enaknya saja para pengkhianat di tengah-tengah umat Islam mengatakan, mari kemudian kita bagi dua negeri itu, mari kita serahkan sebagian kepada Israel. Apakah kita setuju dengan Islam? Apakah kita setuju dengan Tidak. Alhamdulillah, setiap sikap pembelaan kita terhadap Palestina akan kita bertanggungjawabkan di hadapan Allah. Takbir! Allahu Akbar! Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa di atas tanah yang menjadi hak milik umat Islam hidup saudara seakidah kita. Maka alasan ini pula lah ketika mereka dizalimi, dibantai secara fisik, secara pendekatan militeristik, wajib jihad untuk membela mereka. Takbir! Allahu Akbar! Lalu pertanyaannya, walaupun kita sudah tahu, kenapa kemudian pemimpin-pemimpin negeri Muslim tidak ada satupun yang melaksanakan kewajiban jihad ini, termasuk pemimpin negeri ini? Pertama, karena sistem yang mereka terapkan, sistem yang diterapkan oleh para pemimpin negeri kaum muslim, bukanlah sistem yang bersumber dari Allah dan Rasulnya, bukanlah sistem yang menerapkan syariat Islam secara kafah. Maka wajar kemudian jika mereka tidak akan pernah menolong saudara-saudara kita muslim di Palestina secara nyata, yaitu dengan jihad fisabilillah. Takbir! Allahu Akbar! Yang kedua, kenapa kemudian para pemimpin di kaum muslim tidak pernah benar-benar melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan kepada muslim Palestina adalah bahwa kita tersekat dalam batas-batas nasionalisme. Kita dijebak pada konsep nation state. Kita dijebak bahwa negara, bahwa nasionalisme, bahwa kecintaan terhadap negara melebihi apapun, sehingga boleh jadi orang di Palestina Muslim, boleh jadi orang di Indonesia Muslim, namun mereka bangsa Palestina dan kita bangsa Indonesia. Bangsa Palestina dan bangsa Indonesia adalah bangsa yang berbeda, sehingga inilah kemudian yang membuat kita tidak bisa walaupun ingin menolong saudara-saudara kita muslim di Palestina. Allahu Akbar! Karena batas-batas nasionalisme tadi. Sungguh nasionalisme itu adalah asabiah. Sungguh nasionalisme itu akan menghantarkan kita kepada neraka ya Allah. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Man da'a ila asabiyatin falaysa minni." Barang siapa yang menyerukan asabiah, termasuk di dalamnya perkara nasionalisme, bukanlah golonganku. Wa man qatala ala asabiyatin falaysa minni. Dan barang siapa yang berperang karena asabiah, karena nasionalisme, bukan golonganku. Wa man mata ala asabiyatin falaysa minni. Dan barang siapa karena berperang itu kemudian gugur demi nasionalisme, bukan golonganku. Allahu Akbar! Inilah yang harus disadari umat Islam, bahwa nasionalisme yang dielu-elukan, yang dibangga-banggakan, pada dasarnya itu justru jeratan yang membuat umat Islam tidak pernah bersatu. Maka apa yang harus kita lakukan?
kita harus memahami bahwa khilafah, sekali lagi saya katakan bahwa khilafah tidak ada yang lain. Jangan takut berbicara khilafah, karena khilafah adalah bagian dari ajaran Islam, dan setiap ajaran agama yang diakui oleh negara ini berhak untuk kemudian didakwahkan. Allahu Akbar. Sekali lagi saya katakan, jangan takut berbicara tentang kewajiban khilafah, karena dilindungi oleh undang-undang yang berlaku di negeri ini. Takbir! Allahu Akbar. Takut bicara khilafah? Tidak ada. Takut bicara khilafah? Tidak. Yang di depan, takut bicara kewajiban khilafah? Tidak. Yang lawannya, takut bicara khilafah? Takut menjawabkan khilafah? Tapi Allahu Akbar. terakhir, masyarakat muslimin rahimakumullah, sudah jelas solusi tidak ada yang lain selain khilafah. Rasulullah juga mengabadikan ini, disebutkan dalam hadisnya yang masyhur, innamal imamu jannah yuqatalu min wara'ih wa yuqtaqa bih. Sesungguhnya iman adalah isim mutaradif atau sinonim dari khalifah. Khalifah adalah pemimpin negara Islam, yaitu negara khilafah. Dia berfungsi sebagai pelindung kita. Ketika ada komando perang, maka kita akan berperang di belakangnya. Ketika ada serangan, wajib taqabi, maka kita berlindung di belakangnya. Dengan keberadaan khilafah, dengan kembalinya khalifah kita, maka seluruh perkara-perkara keumatan, perkara-perkara umat Islam, termasuk terutama perkara Palestina, akan kemudian diselesaikan secara nyata, bukan seperti penyelesaian yang dilakukan oleh para pemimpin negeri muslim hari ini, yang tidak lain hanyalah bentuk-bentuk pengejutan semata. Tapi Allahu Akbar. Maka dari itu sekali lagi, mari kita yang memahami tentang kewajiban khilafah, ayo kita dakwahkan di tengah-tengah umat bahwa apapun permasalahan, apapun yang menjadi kendala problematika di tengah-tengah umat, tiada lain karena tidak diterapkannya syariat Islam secara kafah. Karena syariat Islam secara kafah akan melahirkan rahmatan lil alamin, dan bahkan lebih dari itu, ini adalah kewajiban bagi setiap individu umat Islam, wajib memperjuangkan tegaknya khilafah. Takbir! Allahu Akbar. Kenapa? Karena kita wajib melaksanakan syariat Islam secara kafah, dan hanya khilafahlah kemudian yang akan mampu dan pasti akan mewujudkan penerapan syariat Islam secara kafah. Sekali lagi, jangan takut berbicara khilafah. Dakwahkanlah khilafah dimanapun kita berada, semaksimal yang kita bisa. Semoga Allah mengabulkan, memperkuat azam kita ini untuk menjadi pendakwah kewajiban syariah dan khilafah yang akan menyelesaikan seluruh problematika keumatan, dan kemudian kembali akan mengangkat umat Islam kepada kemuliaannya, dan umat Islam kembali memimpin peradaban melalui orang-orangnya yang beriman dan beramal. Takbir! Allahu Akbar! Mari kita serukan khilafah. Khilafah! 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 Nahnu nurid khilafah Islamiyah. Nahnu nurid khilafah Islamiyah. Nahnu nurid khilafah Islamiyah. Nahnu nurid khilafah Islamiyah.
billahi hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.